anak-anak, selamat pagi. Senang sekali Lose Indra bisa bertemu dengan kalian pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Lose yakin anak-anak senantiasa berada di dalam lindungan tangan Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk beribadah ya. Lose yakin anak-anak pasti sudah siap untuk beribadah. Tapi sebelumnya, Lose mau ajak anak-anak untuk berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Saat ini kami mau beribadah, Tuhan tolong kami supaya kami memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami beribadah dengan tenang. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, di tengah pandemi ini pasti anak-anak merasa bosan, merasa sedih, karena tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berlibur. Tapi sebagai anak Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa melindungi kita dan menjaga kita. Oleh karena itu, kita tetap bersyukur, bersukacita, dan memuji Tuhan. Lose mau ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tetap bersukacita di dalam keadaan apapun. Anak-anak, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini, anak-anak semakin bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Anak-anak, pagi ini tiba saatnya bagi kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami memuji Tuhan, bahkan kami belajar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan membuka hati kami, membuka pikiran kami, bahkan sungguh-sungguh kami boleh mempersiapkan diri kami untuk kami mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Tuhan berikan hikmat-Mu bagi setiap kami, agar kami boleh belajar firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang benar. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami menyerahkan pemberitaan firman pagi ini. Amin. Nah anak-anak, pagi ini Lose Yasmin akan bercerita tentang sesuatu yang sangat menarik. Tapi sebelumnya, sebelum Lose Yasmin menyampaikan sesuatu dari firman Tuhan ini, Lose Yasmin ingin menceritakan satu cerita. Jadi ada Toto dan juga Mimi. Toto dan Mimi ini mereka sedang bermain kejar-kejaran. Ketika mereka sedang bermain kejar-kejaran, ternyata tiba-tiba Mimi itu merasa tangannya sakit. Loh, kok kesakitan? Dan dia berteriak, sakit Toto, sakit. Ternyata Toto itu menggenggam lengannya Mimi dengan sangat kuat. Dan dia berkata, kamu ketangkap Mimi, kamu ketangkap. Dan Toto itu senang sekali anak-anak. Padahal Mimi merasa kesakitan. Lalu akhirnya Toto pun berkata kepada Mimi, Mimi, sekarang ini adalah bagian kamu untuk mengejar saya. Ayo sekarang gantian. Lalu kemudian Mimi pun mulai beraksi. Dia mulai mengejar Toto, dan apa yang terjadi? Mimi tidak berhasil untuk mengejar dan menangkap Toto. Kemudian Mimi punya ide dan dia punya rencana. Oke, nanti kalau saya mengejar Toto dan tidak tertangkap, saya akan melakukan satu hal yang sangat buruk. Wow, ternyata Mimi melakukan sesuatu tindakan kejahatan anak-anak. Kalian tahu apa yang terjadi? Ketika Toto berlari dan Mimi mengejar dia, tiba-tiba Mimi menjulurkan kakinya. Kemudian Toto lari dan tanpa melihat kaki Mimi dijulurkan, dia pun tersandung dan terjatuh. Apa yang terjadi? Toto terjatuh, lututnya luka dan dia menangis. Dia menangis karena kesakitan. Melihat hal ini Mimi pun akhirnya berkata, aduh Toto, maafkan Mimi Toto, maafkan Mimi. Wah, seorang Lose melihat kejadian ini dan melihat bahwa Mimi dengan tulus hati meminta maaf kepada Toto. Dan apa yang terjadi anak-anak? Ternyata Toto juga mau mengampuni Mimi. Sehingga mereka berdua bisa bermain dengan baik kembali. Mereka tetap bersahabat yang baik, tetap menjadi sahabat yang baik satu dengan yang lainnya. Nah, pagi ini Lose Yasmin juga akan menyampaikan satu cerita yang ada hubungannya tentang bagaimana sih kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Mungkin kalian masih ingat Raja Daud. Daud adalah raja kedua yang memimpin bangsa Israel setelah menggantikan Raja Saul. Raja Daud anak-anak seorang raja yang sangat baik. Raja yang mengasihi Tuhan, raja yang melayani Tuhan, bahkan melayani juga orang-orang Israel yang Tuhan percayakan. Nah, suatu hari tentaranya ini akan pergi berperang anak-anak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Ada satu hal yang sangat menyedihkan yang Raja Daud lakukan. Ketika para tentaranya pergi berperang, harusnya sebagai seorang raja memimpin mereka untuk pergi berperang. Tetapi apa yang dilakukan Raja Daud? Dia tidak pergi, dia tidak ikut berperang, dia tidak pergi memimpin peperangan tersebut. Bahkan dia tinggal di rumah, dia dengan nyaman, dengan senang. Bahkan ketika dia naik ke bagian atap rumahnya, anak-anak, satu hal terjadi. Raja Daud sambil melihat-lihat, ternyata dia melihat satu hal yang sangat menarik buat dia. Kalian tahu apa yang dilihat oleh Raja Daud? Dia melihat seorang perempuan yang sangat cantik. Kalian tahu siapa namanya? Betul sekali, Batseba. Raja Daud melihat perempuan cantik yang bernama Batseba. Dan Batseba ini, dia adalah seorang istri dari tentaranya Raja Daud. Dia istri dari Uria. Nah kemudian, ternyata Raja Daud ini memikirkan terus-menerus Batseba. Bukan hanya sekedar memikirkan anak-anak. Bahkan Raja Daud
ingin sekali memiliki Batseba dan ingin menjadikan Batseba sebagai istrinya. Kemudian apa yang direncanakan oleh Daud? Akhirnya anak-anak, dia melakukan satu kejahatan. Dia menulis sebuah catatan. Kemudian catatan yang dituliskannya ini dia berikan kepada Yoab. Yoab adalah seorang pemimpin pasukan. Dan Raja Daud dengan catatannya itu dia memberikan kepada Yoab. Kemudian ketika Yoab membaca catatan ini, dan dia juga melakukan apa yang Raja Daud perintahkan. Kalian tahu apa yang Raja Daud lakukan? Yang dituliskan di dalam catatan itu? Ternyata anak-anak, pada saat peperangan, Raja Daud meminta Yoab untuk menempatkan Uria, suami Batseba itu, di bagian yang paling depan. Bahkan menempatkan Uria di tempat yang paling berbahaya dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Supaya Uria mati. Supaya Uria mati di medan peperangan. Dan ternyata benar anak-anak, itu terjadi. Uria pun mati di saat peperangan. Wah, ketika berita ini kematian Uria sampai di telinganya Raja Daud, Raja Daud bersuka cita, dia sangat bersemangat. Kenapa dia bersemangat? Karena dia bisa memiliki Batseba sepenuhnya. Dia bisa menjadikan Batseba sebagai istrinya. Tapi yang menyedihkan anak-anak, bisa saja buat Daud ini adalah berita yang penuh dengan sukacita. Tapi buat Tuhan, buat Allah, ini adalah satu hal yang sangat menyedihkan. Karena Raja Daud jatuh di dalam dosa. Tapi anak-anak, walaupun Raja Daud ini jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak meninggalkan dia sendirian. Tetap Tuhan mempunyai inisiatif menyelamatkan Daud. Bagaimana caranya? Dia mengutus Nabi Natan anak-anak. Allah mengutus Nabi Natan untuk mengingatkan Raja Daud. Ketika Nabi Natan bertemu dengan Raja Daud, Nabi Natan ini bercerita bahwa ada dua orang di dalam satu kota. Orang yang pertama ini orang kaya anak-anak. Dia memiliki ternak, domba, binatang, peliharaannya itu banyak. Tidak hanya satu, tapi lebih dari satu, lebih dari 100-an, sangat banyak. Dan yang satu lagi adalah orang miskin. Dan orang miskin ini hanya memiliki satu domba saja. Satu anak domba yang dia beli, yang dia pelihara, yang dia berikan makan. Bahkan anak domba ini sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Berarti ketika dia menganggap seperti anaknya sendiri, dia sangat menyayangi dan memelihara anak domba ini dengan baik. Dan kemudian suatu hari anak-anak, Raja Daud ini mendengar cerita ini, dia cukup kaget. Kenapa? Karena orang kaya ini akan dikunjungi oleh teman-temannya. Dan ketika teman-temannya berkunjung, ternyata ketika menghidangkan makanan, tidak satu pun domba atau ternak disembelih oleh orang kaya ini. Tetapi domba siapa yang disembelih anak-anak? Dombanya si orang miskin. Orang kaya ini mengambil domba yang dimiliki oleh si miskin ini. Padahal dipikir-pikir dombanya dia banyak. Lalu kemudian ketika mendengar ini, Raja Daud pun marah anak-anak. Harusnya orang kaya tersebut dihukum karena dia melakukan kesalahan dan dia tidak memiliki belas kasih. Lalu apa yang disampaikan oleh Nabi Natan? Nabi Natan mengatakan, seperti itulah dirimu. Seperti orang kaya itulah dirimu. Engkau melakukan sama seperti yang orang kaya itu lakukan. Engkau telah mengambil Batseba sebagai istrimu. Bahkan engkau merencanakan kejahatan. Apalagi engkau membunuh suami dari Batseba. Lalu anak-anak, ketika Raja Daud mendengarkan ini, dia pun merasa bersalah. Dia merasa berdosa. Dan dia mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia memiliki penyesalan karena dia sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia sedih dan dia ingin mengakuinya di hadapan Tuhan kalau dia itu sudah berdosa. Dan apa yang terjadi dengan Raja Daud? Dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Kita belajar 3 hal anak-anak.
Dia mengakui dosanya. Dengan penuh ketulusan hati dia berkata, Tuhan, aku sudah berbuat dosa. Aku sudah berbuat kesalahan. Yang kedua, dia tidak hanya sekedar mengakui dengan mulutnya, tetapi dia juga mau meminta pengampunan kepada Tuhan. Dia ingin supaya Tuhan mengampuni dia dari segala dosa-dosanya. Dia ingin Tuhan memberikan dia sukacita kembali. Daud meminta itu kepada Tuhan. Dan yang terpenting anak-anak, yang ketiga, bukan hanya sekedar mengaku dosa, bukan hanya sekedar meminta pengampunan, tetapi Raja Daud bertobat anak-anak. Dia mau berubah, dia mau meninggalkan semua dosa-dosanya. Makanya kalau kalian perhatikan di Mazmur 51 anak-anak, di situ tertulis bagaimana pengakuan Raja Daud akan dosa-dosanya. Bagaimana dia meminta supaya hatinya dibersihkan, bagaimana supaya dia bisa ditahirkan. Itu menunjukkan bahwa Raja Daud memiliki penyesalan yang sungguh dan mau bertobat. Nah anak-anak, demikian juga dengan kalian semua, bagi kita semua yang mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kita adalah manusia yang seringkali jatuh di dalam dosa. Kita seringkali melukai hati papa mama kita mungkin. Kita seringkali melukai hati teman-teman kita mungkin. Bahkan kita mungkin seringkali melukai hati Tuhan. Kita tidak rajin membaca firman Tuhan, kita tidak rajin berdoa, kita tidak mau atau ada kerinduan untuk bertumbuh mengenal firman Tuhan. Ayo mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu juga setia kok. Tuhan itu mau kok mengampuni kita. Tuhan itu mau mendengarkan ketika kita mengakui dosa kita. Nah anak-anak, biarlah kiranya ketika kita mendengarkan cerita hari ini, ingat kita belajar 3 hal. Mengakui dosa di hadapan Tuhan dengan penuh kesungguhan, meminta pengampunan kepada Tuhan, dan bertobatlah dari dosa-dosa kita. Tinggalkan dosa dan ikutlah apa yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bahkan kami belajar bagaimana kami ketika kami jatuh di dalam dosa, kami harus mengakui dosa kami di hadapan-Mu. Bahkan kami juga harus memohon ampun dengan penuh kesungguhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, agar setiap kami yang berdosa ini mau bertobat, mau meninggalkan semua dosa-dosa kami, dan kami hanya sungguh-sungguh berjalan kepada Tuhan saja, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk semuanya, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan lewat hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana tentang mengampuni, mengakui kesalahan. Dan mari kita sama-sama menghafalkan satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, 1 Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Losi Yasmin akan bacakan terlebih dahulu, baru nanti kemudian kita coba menghafalkannya bersama-sama. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Coba sama-sama kita hafalkan. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni semua dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke anak-anak, silakan nanti di rumah kalian boleh menghafalkannya bersama Mama Papa, Koko, Cece ataupun Titi Meme kalian ya. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dan sudah memberkati kita. Maka kita pun harus bersyukur dan mengasihi Tuhan, yaitu dengan cara memberikan persembahan. Karena persembahan adalah salah satu bagian dari ibadah kita. Memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau dengan scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan masih ada ibadah ya. Jam 8 pagi di channel GKA Gloria Pacar.
atau di Sunday School Gloria Pacar. Jangan terlambat ya. Tepat waktu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.